Baik Ustadz, bisa kita mulai nggak Ustadz? Siap, insya Allah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini hadirin hadirat kita kembali dipertemukan dalam kajian sunnah tarbiyah ruhiyah BTKV FK Unar RSUD Dr. Sutomo. Alhamdulillah saat ini kita sudah ditemani oleh pemateri kita nantinya untuk menambah ilmu kita pada sore hari ini, yaitu bersama Ustadz Dr. Andes Haji Syamsul Ma'arif, Magister Pendidikan Islam. Alhamdulillah Ustadz, sehat nggih Ustadz? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Ya, insya Allah beliau pada sore hari ini akan menyampaikan topik mengenai mencintai Allah dan mentaati Rasul-Nya, mengalahkan cinta dunia dan seisinya. Baik, untuk mempersingkat waktu sebelum kita masuk ke acara utama pada sore hari ini, marilah kita sama-sama memperdengarkan dahulu tilawah Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ahrian. Kepada Ahrian dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ahrian atas tilawahnya. Semoga yang membawakan dan mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala untuk memulai kajian kita sore hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya kita memasuki acara utama kita mengenai kajian tarbiyah ruhiyah pada sore hari ini. Kita akan mendengarkan sama-sama materi dari Ustadz Syamsul Ma'arif yang insya Allah dibawakan sampai sekitar pukul 16.30 ya Ustadz. Kemudian kita lanjutkan diskusi mengenai materi ini. Bagi para peserta boleh menggunakan fasilitas pertanyaan melalui chat maupun nanti bertanya langsung kepada dan berdiskusi langsung kepada Ustadz Syamsul Ma'arif.
Baik, kepada Ustadz Samsul, waktu dan tempat, Siap. silakan. Terima kasih Dr. Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan dokter spesialis di TKV atau BDS, tidak ada yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan atas segala karunia. Nikmat kesehatan yang dengannya kita masih bisa beraktivitas, karena banyak yang tidak bisa beraktivitas karena kesehatannya dicabut oleh Allah. Dan nikmat keimanan yang dengannya kita masih komitmen dengan segala kebaikan dan komitmen meninggalkan segala bentuk keburukan. Pada sore hari ini kita akan bicara tentang sirah. Sirah itu adalah kejadian-kejadian istimewa yang memiliki ibrah, pelajaran berharga yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah, kehidupan para sahabat, yang kejadian itu menjadi pelajaran berharga, pelajaran terbaik bagi orang-orang beriman yang datang sesudah mereka. Nah, tema kita pada sore hari ini adalah mencintai Allah dan mentaati Rasul-Nya. Itu mengalahkan cinta dunia dan seisinya. Selalu saja kita membahas tentang cinta Allah dan mentaati Rasul-Nya. Karena memang hidup itu hanya dua isinya. Mencintai Allah dan mencintai selain Allah. Dan hidup itu juga hanya dua isinya. Mentaati Rasulullah dan tidak mentaati Rasulullah. Apapun, dimanapun, tentang apapun kehidupan orang-orang yang beriman, mereka selalu berurusan dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah, dan berurusan tentang mentaati Rasulullah dan tidak mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan baca sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Qala al-Hafidh Abu Ya'la haddatsana Zakaria ibnu Yahya haddatsana Husyaim an Husain an Salim bin Abi al-Ja'd wa Abi Sufyan an Jabir bin Abdullah qala bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumul jumu'ah faqadimat 'airun ila al-Madinah fabtadaraha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta lam yabqa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa 12 rajulan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi law tataba'tum hatta lam yabqa minkum ahadun lasala bikum alwadi naran wa nazalat hadhihi ayah wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima wa qala kana fil 12 alladziina tabatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Nah, sekarang kita bahas kejadian apa yang istimewa dalam hadis ini yang kemudian membuat Allah menurunkan satu ayat peringatan kepada orang-orang beriman di surat yang nomor 11 pada surat Jumu'ah, surat 63. Al-Hafidh Abu Ya'la mengatakan, telah menceritakan kepada kami Zakaria ibnu Yahya
telah menceritakan kepada kami Hashim dari Husain, dari Salim ibnu Abdul Ja'ad dari Abu Sufyan, dari Jabir ibnu Abdullah yang mengatakan, nah ini matannya ada di sini, bahwa ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah Jumat, datanglah iringan kafilah ke Madinah, kafilah dagang. Maka para sahabat bergegas menuju kepada kafilah dagang itu, sehingga tiada yang tertinggal bersama Rasulullah selain dari 12 orang lelaki. Maka Rasulullah bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, seandainya kalian semua terpengaruh hingga tiada seorang pun dari kalian yang tersisa, niscaya lembah ini akan mengalirkan api membakar kalian semuanya. Lalu turunlah ayat yang berbunyi, dan apabila mereka melihat perniagaan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu, permainan yang mereka bermain-main dengannya, mereka bubar untuk menuju kepada mereka dan meninggalkan kamu Muhammad seorang diri sedang berkhutbah. Itu surah Al-Jum'ah ayat yang nomor 11. Jabir ibnu Abdullah melanjutkan bahwa di antara 12 orang yang tetap mendengarkan khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini sekarang kita bahas ya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim tersebut menunjukkan sebab diturunkannya ayat 11 dalam berjumlah. Yang pertama, Rasulullah sedang berdiri berkhutbah di masjid pada sholat Jumat. Di tengah-tengah khutbah datanglah satu kafilah dagang membawa dagangan memasuki kota Madinah. Orang-orang kafir mengumumkan kedatangan kafilah dagang tersebut, sehingga jamaah yang ada di dalam masjid mendengar kedatangan kafilah dagang tersebut. Begitu mendengar berita tersebut, banyak di antara jamaah di dalam masjid berhamburan keluar meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berdiri berkhutbah. Tersisa hanya 12 orang saja yang tetap berada di dalam masjid tersebut. Di sana adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Tetapi 10 sisanya tidak disebutkan namanya. Tidak hanya berhamburan keluar masjid, bahkan mereka larut dalam tradisi jahiliyah. Memukul-mukul gendang, bunyi-bunyian untuk meluapkan kegembiraan mereka. Padahal Rasulullah sedang berkhutbah di dalam masjid dan mereka meninggalkan beliau sedang berkhutbah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, makanya judul dari kajian pada sore hari ini adalah mencintai Allah dan mentaati Rasulnya itu mengalahkan cinta dunia dan seisinya. Kita bisa bayangkan ya, coba kita bahasakan. Rasulullah sedang berkhutbah di dalam masjid, sholatnya sholat Jumat. Di tengah-tengah khutbah itu orang pada ribut mendengar pengumuman datang kafilah dagang dari sudut kota tertentu masuk ke kota Madinah. Nah, orang-orang kafir mengumumkan bahwa mereka datang, orang-orang muslim yang sholat di dalam masjid itu berhamburan keluar menuju kafilah dagang tersebut. Kemudian mereka bersorak-sorai, mereka bergembira, dan kemudian mereka juga bernyanyi-nyanyi. Jadi ada dua hal yang sebenarnya dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu, meninggalkan Nabi sedang berkhutbah pada sholat Jumat, kemudian dalam keadaan meninggalkan beliau, mereka juga berisik, menari, bernyanyi-nyanyi, memukul-mukul gendang, dan segala bunyi-bunyi untuk mengungkapkan segala bentuk sukacita mereka. Sampai kemudian turun
ayat yang menegur orang-orang yang beriman pada waktu itu. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha fatarakuka qa'imah. Qul ma indallahi khairun minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Kita bahas sekarang. Nah, hikmah dan pelajaran berharga yang bisa diambil dari kejadian tersebut. Jadi karena memang sirah itu sesuatu yang terjadi pada kehidupan para sahabat, maka kisahnya dipelajari, pelajarannya harus diambil. Pertama, gemerlap dunia dan isinya selalu menjadi faktor pengalih perhatian terkuat bagi siapapun. Jadi tidak saja pengalih perhatian, bahkan perusak dan penghancur ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Sallallahu bersabda, Wallahi mal faqru akhsha minkum. Demi Tuhan, bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan akan menimpa kalian semuanya. Akan tetapi aku khawatir jika dunia ini dibentangkan untuk kalian semua, sebagaimana ia sudah dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian. Sehingga kalian berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana mereka berlomba, dan akhirnya kalian hancur sebagaimana mereka juga hancur. Itu hadis riwayat Muslim nomor 2961 dan Al-Bukhari 6425. Ini hadis sahih. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, para jamaah yang dirahmati Allah, kehidupan manusia, siapapun dia, dengan siapapun dia beraktivitas, dalam bidang apapun dia mencari nafkah, itu ujian terberatnya adalah gemerlap dunia dan seisinya. Dunia selalu menjadi faktor pengalih perhatian terkuat bagi siapapun, dari Allah Sang Pencipta dan Rasulullah Sang Tauladan. Bahkan dunia disebut sebagai perusak dan penghancur ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, hal semacam ini akan selalu dan selalu menjadi perhatian fokus bagi orang-orang beriman, apapun kehidupan mereka dan dengan siapapun mereka hidup dan beraktivitas. Yang kedua, mengapa manusia bisa begitu melakukan hal-hal yang aneh, meninggalkan Rasulullah, memilih sekedar untuk melihat kafilah dagang bawa apa dibanding mendengarkan apa yang menjadi khutbah Rasulullah, mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Sebabnya ini, kekeliruan manusia dalam memandang dunia dalam kehidupan mereka membuat mereka salah dalam memposisikannya. Jadi mispositioning itu bahaya. Panjenengan kalau sesudah mengoperasi paset, pasti akan fokus untuk memposisikan segala sesuatu sebagaimana tempatnya. Karena mispositioning itu akan membawa masalah. Nah, itu juga ada dan terjadi pada pikiran manusia ketika mereka keliru memandang dan memposisikan dunia, maka akan keliru mereka mensikapinya. Jadi kekeliruan manusia dalam memandang dunia dalam kehidupan mereka membuat mereka salah dalam memposisikannya. Ini berikut ini pelajaran penting bagaimana Al-Quran surah Ali Imran ayat 14-15 mengajari orang-orang beriman tentang bagaimana memposisikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fakta yang tidak bisa dipungkiri, dunia itu ada. Yang tidak bisa dipungkiri, dunia itu indah, berkilau. Bahkan kata Nabi, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu nampak indah kehijau-hijauan dan manis rasanya.
Manis itu artinya menarik perhatian. Jadi Al-Quran membuat kita berpikir realistis bahwa dunia itu ada, memikat, memukau. Tetapi pada saat yang sama, akhirat itu ada, Allah itu ada, Rasul itu ada. Maka orang-orang yang beriman diajak untuk memposisikan dunia dengan benar, sebagaimana Al-Quran mengajarkan bagaimana kita memposisikan dunia. Ini salah satunya ada di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Zuyyina linnasi hubbus syahawat, dinampakkan indah dalam pandangan manusia cinta akan wanita-wanita, anak-anak, harta yang melimpah dari emas dan perak, kendaraan-kendaraan yang indah memukau, binatang-binatang ternak, sawah-sawah ladang. Kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semuanya ada sebagai perhiasan dalam kehidupan dunia. Saya ulangi lagi ya. Itu semuanya ada sebagai perhiasan dalam kehidupan dunia. Akal manusia dimanapun mengatakan bahwa perhiasan itu bukan kebutuhan primer. Perhiasan itu bukan kebutuhan pokok. Bahkan dia tidak disebut sekunder, mungkin disebut tertier. Allah menjelaskan, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah sebaik-baik tempat kembali. Jadi ayat ini mengajarkan kita untuk berpikir realistis. Dunia ada, indah memukau, wanita-wanitanya memukau, anak-anak kecil menggemaskan, menarik perhatian, harta melimpah dari emas dan perak juga memukau, kendaraan-kendaraan bagus, al-khair al-musawwamah, binatang-binatang ternak, sawah-sawah ladang, itu kalau orang sekarang memang katanya sebagai properti. Allah menegaskan, dzalika mataul hayatid dunya. Ini positioningnya. Allah mengajarkan positioningnya, itu semuanya adalah kebutuhan tertier, bukan kebutuhan pokok. Jadi dia adalah penghias. Jadi rumah itu kalau di dalamnya tidak ada hiasannya ya tetap rumah. Hanya tidak begitu indah. Nah, masalahnya banyak orang yang salah memposisikan dunia, dia memilih hiasannya dibanding rumahnya. Kan keliru cara pandang seperti itu. Di mana yang bersangkutan tidak bisa memposisikan sesuatu berdasarkan prioritasnya. Sampai-sampai di dalam ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum." Katakan Muhammad kepada manusia, "A'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum." Maukah kalian manusia aku tunjukkan segala sesuatu yang lebih baik dari itu semuanya. Lebih baik dari wanita-wanita yang mempesona, lebih baik dari anak-anak yang menggemaskan, merindukan, lebih baik dari harta emas perak yang berlimpah, lebih baik dari kendaraan-kendaraan yang membuat orang tidak bisa tidur, sawah, tanah ladang. Apa kata Allah? Lilladzina taqaw inda rabbihim, untuk orang-orang yang bertakwa, Allah sebut secara spesifik, untuk orang-orang yang bertakwa inda rabbihim, kepada Rabbnya,
itu mereka akan mendapatkan jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, kekal di dalamnya. Wazwajum mutahharah, mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang suci. Waridwanu minallah, dan mereka mendapatkan ridho dari Allah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah maha mengetahui kepada hamba-hambanya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ini permasalahannya. Ini terjemahnya ya, sudah saya terjemahkan. Nah sekarang yang pertama, ayat ini membenarkan fakta bahwa manusia akan selalu tertarik pada gemerlap dunia berupa wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Jadi dalam fitrahnya tidak ada manusia yang tidak tertarik pada ini semuanya. Pasti manusia tertarik pada ini semuanya. Perpecahan di antara kelompok, pertumpahan darah, pembunuhan, perampokan, itu semuanya disebabkan karena mereka tertarik pada dunia dan isinya. Tetapi ayat ini pada saat yang sama juga membeberkan fakta. Meski dunia itu begitu indah dan menarik, tapi ia tidak akan bisa mengalahkan kebaikan dari apa-apa yang ada di sisi Allah berupa surga, yang di dalamnya dihamparkan segala keindahan dan disuguhkan segala kenikmatan. Jadi kita disuguhkan sebuah narasi robbani, di mana akal kita diminta untuk menentukan prioritas, bahwa ada memang dunia yang mempesona, berisi wanita, anak-anak, harta, emas, perak, kendaraan, binatang ternak, sawah ladang, itu menarik, mempesona. Tapi ada yang jauh lebih menarik, lebih mempesona dari itu semuanya. Apakah itu? Ia adalah surga dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dihadapkan di depan kita beberapa pilihan. Nah, orang memilih itu berdasarkan ilmu. Saya ulangi, orang memilih itu berdasarkan ilmu. Maka semakin baik ilmunya, biasanya semakin baik pilihannya. Semakin dalam ilmunya, semakin berkualitas pilihannya. Jadi orang memilih itu selalu berdasarkan ilmu. Maka penting untuk memiliki ilmu tentang sesuatu sebelum menjatuhkan pilihan atas sesuatu. Nah, ini ada dua pilihan. Nah, sekarang poin ketiga, Allah menyebut secara spesifik. Hanya mereka yang bertakwa sajalah yang bisa mengalahkan bius dunia dan sihir gemerlapnya di dalamnya. Lilladzina taqaw inda rabbihim. Nah, ini petanya seperti ini. Ada dunia, ada akhirat, ada sesuatu yang membuat kita mampu mengalahkan dunia dan mendapatkan akhirat. Apakah itu? Ketakwaan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah isi kehidupan. Inilah isi kehidupan. Begitu kita lahir, bayi menangis, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang tua kita untuk mengasuh kita dengan sebaik-baik asuhan. Ketika kemudian masuk saatnya sekolah, orang tua kita sibuk memikirkan sekolahnya di mana. SD sibuk, SD mana bagusnya? SMP sibuk, SMP mana bagusnya? SMA sibuk, SMA bagusnya. Masuk perguruan tinggi pun bingung. Masuk perguruan tinggi mana sebaiknya. Jadi selalu ada hal semacam ini dalam kehidupan kita. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, peta seperti ini selalu ada. Nah, Allah menjelaskan
lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi ketakwaan itu yang bisa membuat orang terhindar dari mispositioning. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini, mereka yang tidak punya basis ketakwaan pasti terjebak dalam mispositioning dengan mengutamakan wanita, dengan mengutamakan harta, kemudian binatang-binatang ternak atau properti dari mendapatkan apa yang sesungguhnya lebih baik di sisi Allah. Ya. Jadi hanya ini yang disebut Allah di dalam ayat ini yang menghindarkan kita dari mispositioning. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita sudah salah posisi itu susah. Kalau sudah salah posisi itu susah. Jadi kalau panjenengan mengadakan traveling pakai mobil, pakai map, kemudian salah mengambil rute, itu tidak saja harus balik. Itu buang waktu, buang tenaga, buang harta, BBM, dan lain sebagainya. Jadi orang kalau sudah mispositioning, itu susah semuanya. Makanya Allah mengajarkan kepada kita untuk menggunakan map yang tidak membuat kita salah menentukan arah, yaitu ketakwaan. Ya, itu ketakwaan. Nah, sekarang lebih dalam kita membahas ayat tadi itu. Jadi seorang ulama tafsir menjelaskan di dalam kitab tafsirnya, Said Qutb di dalam tafsir Fi Dhilalil Quran. Beliau menjelaskan ayat ini, ayat tentang ketertarikan manusia pada kehidupan dunia, tetapi pada saat yang sama disuguhkan oleh Allah ada pilihan lebih bagus dari itu semuanya. Dia mengatakan ini bukan persoalan bahwa orang-orang hidup di zaman Nabi SAW adalah orang-orang yang selalu steril dari segala cobaan dan syahwat duniawi. Ya. Jadi kalau kita lihat hadis tadi itu, kita lihat Nabi sedang berkhutbah Jumat, kemudian para sahabat tadinya tenang, sekurang-kurangnya tidak berada di luar masjid, berada di dalam masjid. Ketika datang kafilah dagang, ada pengumuman mungkin bawa barang dagangan yang menarik perhatian, mereka berhamburan keluar masjid. Makanya beliau mengatakan ini bukan persoalan bahwa orang-orang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang selalu steril dari segala cobaan dan syahwat duniawi. Ayat ini berbicara soal siapa manusia dan karakter dasarnya. Jadi karakter dasar manusia itu kompensatif. Dia mau melakukan sesuatu jika ia berpikir ada sesuatu yang ia dapat dari melakukan sesuatu itu. Makanya karena sifat dasar manusia adalah kompensatif, maka dalam pandangan manusia kompensasi terbaiknya adalah dunia dan seisinya. Jadi ayat ini tidak bicara soal orang-orang hidup pada zaman Nabi dan orang hidup pada zaman di luar Nabi, tidak. Ayat ini berbicara soal siapa manusia dan karakter dasarnya. Sehingga karena karakter dasar manusia itu adalah kompensatif, maunya minta dan mendapatkan segala sesuatu dari keringat yang telah ia keluarkan, maka manusia wajib mengetahui dan mengimani Tuhannya. Mengetahui saja tidak cukup. Mengapa tidak cukup? Karena basicnya, fitrahnya, manusia itu tahu ada Tuhan yang menciptakan. Kalau ada yang mengingkari ya karena mungkin faktor kekuasaan, mungkin karena faktor lingkungan. Tapi basicnya di dalam diri manusia itu ada fitrah untuk mengimani sesuatu yang ia anggap sebagai supernatural atau dianggap sebagai Tuhan. Bahkan pada masyarakat primitif pun seperti itu. Mereka mengimani
segala sesuatu adanya sifat-sifat ataupun kekuatan supranatural. Jadi, karena manusia itu sifatnya kompensatif, maka ia wajib mengetahui dan mengimani Tuhannya agar dengannya meningkat kualitas hidupnya. Meningkat dari sekedar tubuh dan jiwa yang mengutamakan nafsu dan akalnya untuk memburu segala kenikmatan dan kemewahan hidup, menjadi manusia yang sanggup menanggalkan nafsunya, kemudian menyediakan dirinya sepenuhnya berada dalam bimbingan Tuhannya dan menjalani semua perintahnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita lihat di dalam penjelasan ini, manusia itu kan terdiri dari seonggok daging, fisik, tubuh yang ada jiwa di dalamnya. Nah, Allah berfirman, Allah menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Tetapi jika ia tidak mengenal Tuhannya, maka ia akan menjadi seburuk-buruk ciptaan. Waradadnahu asfala safilin. Dan kami turunkan, kami nistakan manusia menjadi orang yang benar-benar rendah tingkatannya dan tidak bermartabat. Itu jika ia tidak mengenal siapa Tuhannya. Jadi kalau manusia itu hanya berhenti pada sebuah tubuh yang di dalamnya ada jiwa, yang dengan keduanya ia bergerak dari waktu ke waktu memburu kenikmatan hidup, maka itu adalah seburuk-buruk ciptaan. Mengapa demikian? Karena ia tidak membuat dirinya menjadi ciptaan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepadanya. Jadi kalau ia mengenal Tuhannya, ia mengimaninya, melaksanakan perintahnya, itu dia akan menjadi manusia kualitas super karena ia dikendalikan bukan oleh jiwanya, bukan oleh akalnya, bukan oleh dirinya, tapi ia dikendalikan oleh Zat yang maha sempurna. Sang pemilik akal, sang pemilik jiwa, sang pemilik masa depan, sang pemilik kehidupan dari manusia itu sendiri. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, tulisan ulama tafsir ini membuat kita menjadi bersemangat untuk mendalami ilmu-ilmu agama, untuk membuat kita lebih berilmu tentang siapa Tuhan kita. Jadi semakin kita berilmu tentang siapa pencipta kita, maka semakin besar peluang kita menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Tetapi semakin kecil, semakin lemah pengetahuan kita tentang siapa pencipta kita, maka akan semakin jauh dari dekat kita kepadanya, semakin jauh kita melaksanakan perintahnya, dan semakin jauh kita menjauhi larangannya. Nah itu penjelasan yang disampaikan oleh orang ulama tafsir di dalam kitabnya Fidilan Quran. Kemudian sekarang yang berikutnya, itulah sebabnya disebut di dalam ayat ini, hanya ketakwaan sajalah yang bisa menjadi benteng terbaik bagi manusia. Hanya ketakwaan saja yang bisa menjadi benteng terbaik bagi manusia. Ketakwaan itu tidak saja menjaga dan melindungi mereka dari perilaku hina dan nista yang disebabkan karena terlalu cinta dunia, tapi lebih dari itu. Takwa itu membuat mereka menjadi hamba Allah yang menjadikan semua saat dan waktu dalam kehidupan mereka mendengar hanya titahnya, menjalani hanya perintahnya, merindukan hanya ampunannya, dan mendambakan hanya pertemuan dengannya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu,
yang dirahmati Allah, makanya kalau kita melihat hadis yang kita bahas tadi yang menjadi penjelas dari sebab turunnya ayat ini terjadi dalam kehidupan manusia di sepanjang zaman dan di sepanjang peradaban. Jadi kadang-kadang manusia itu karena alasan tertentu, alasannya adalah dunia, dia menomorduakan Tuhannya dan dia menomorduakan utusannya. Saya ulangi. Jadi ini terjadi dalam setiap kehidupan manusia di sepanjang waktu dan di sepanjang peradaban. Bahwa kadang-kadang manusia karena alasan tertentu dia menomorduakan, dia mengabaikan Tuhannya, penciptanya, dan mengabaikan Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasa abaikan, menomorduakan, menomortigakan Allah dan mengutamakan urusan dan nafsunya, itu biasanya adalah urusan-urusan dunia. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah, kita bisa bayangkan betapa indah dan berkualitas hidup seseorang saat dan waktunya hanya digunakan untuk mendengar titahnya. Di sepanjang hidupnya, saat dan waktunya itu hanya digunakan untuk menjalani hanya perintahnya, merindukan hanya ampunannya, dan mendambakan hanya pertemuan dengannya. Kalau sudah ini menjadi karakter dari seseorang, tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupannya akan meningkat. Kehidupannya akan meningkat, kualitasnya akan menyempurna, tidak berhenti hanya sebuah tubuh dan jiwa yang hanya ingin merengkuh kenikmatan keduniaan, tapi sudah di atas rata-rata mereka dan bahkan disebut sebagai ibadur rahman. Di dalam surah Al-Furqan itu ada satu sebutan khusus hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi orang-orang yang sudah memiliki sifat dan karakter seperti ini, mendengar hanya titahnya, menjalani hanya perintahnya, merindukan hanya ampunannya dan mendambakan hanya pertemuan dengannya, otomatis sudah disebut sebagai ibadur rahman. Jadi di dalam surah Al-Furqan ayat 63 itu disebutkan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang disebut hamba-hamba Allah yang Rahman itu adalah mereka-mereka yang berjalan di muka bumi dengan penuh kerendahan hati. Rendah hati, bukan rendah diri. Karena apa? Karena rendah hati itu produk ketakwaan. Dan jika mereka berjalan di muka bumi ini dan diolok-olok oleh orang jahil, diolok-olok oleh orang tidak berilmu, qalu salaman, mereka meninggalkan orang-orang bodoh ini dan mereka tidak membalasnya, tidak melayaninya, dan tidak meladeninya. Karena apa? Karena segala sesuatu yang selain Allah itu tidak menjadi prioritas baginya. Segala sesuatu selain Allah itu tidak menjadi prioritas baginya. Makanya disebutkan dia hanya mendengar, hanya titahnya, menjalani hanya perintahnya, merindukan hanya ampunannya, mendambakan hanya pertemuan dengannya. Jadi inilah ketakwaan. Inilah ketakwaan. Makanya ayat yang tadi, ayat yang nomor 11, surat Jum'ah tadi, Allah menjelaskan. Jadi Allah menjelaskan di ayat itu bahwa ada dua pilihan. Satu, Allah dan Rasulnya. Yang kedua, selain Allah dan Rasulnya. Dalam hal ini adalah kafilah dagang yang membawa dagangan-dagangan menarik, mempesona, dan memanjakan mata. Nah, dua pilihan. Dua pilihan itu ada yang kemudian luluh bersimpuh pada ketertarikan dunia,
meninggalkan Nabi, meninggalkan masjid, kemudian ikut menari, bersuka cita dengan gendang dan bunyi-bunyian karena datang barang-barang indah yang memanjakan mata. Tapi di satu sisi ada 12 orang di dalam masjid yang masih istiqomah. Masih komitmen untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Dan 12 orang itu disebut di dalam hadis itu, salah satunya adalah Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. 10 sisanya tidak disebutkan. 10 sisanya tidak disebutkan. Nah, apa yang membuat manusia terbelah menjadi 2 kelompok pada waktu itu? Kelompok yang tetap di dalam masjid dan kelompok yang meninggalkan masjid. Ya karena keliru ataupun salah memposisikan dunia dalam kehidupan mereka. Keliru memposisikan dunia dalam kehidupan mereka. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ayat ini tidak mengajarkan kita bahwa dunia itu tidak ada. Bukan. Ayat ini mengajarkan kita bahkan dengan apa adanya, dunia itu mempesona. Karena keindahannya, karena gemerlapnya. Itu diakui di dalam ayat ini. Tetapi ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Di saat yang sama ada pilihan yang lebih baik dari itu semuanya. Apa itu? Yaitu surga Allah dan ampunannya. Jadi kalau dihidangkan di depan kita 2 pilihan, yang satu berlian, indah memukau tetapi palsu, yang satu berlian indah memukau tetapi asli, maka dibutuhkan ilmu untuk menentukan pilihan. Karena apa? Karena dua-duanya sama baiknya. Dua-duanya sama baiknya, sekurang-kurangnya nampak di hadapan mata itu sama indahnya. Ya kan? Makanya diperlukan ilmu tentang kehidupan dunia dan akhirat, dan diperlukan kemampuan untuk memberikan positioning yang tepat di antara 2 pilihan ini. Makanya Allah menyebutkan yang paling pas untuk dijadikan bekal menentukan kita bisa melakukan positioning yang tepat itu adalah ketakwaan itu sendiri. Ketakwaan. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, takwa itu bukan hanya milik kiai. Takwa itu bukan hanya milik ustadz. Takwa bukan hanya milik orang-orang pesantren. Takwa itu milik manusia beriman yang komitmen kepada keimanan kepada Allah dan komitmen mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang pesantren pun yang tidak mengimani Allah, dia akan terjerumus. Orang pesantren pun yang tidak mentaati Rasulnya, Rasulullah, itu juga akan terjerumus, terjerembab. Nah, orang di luar pesantren hidup dalam dunia umum, bergelut dalam kehidupan umum, tetapi beriman kepada Allah dan mentaati Rasulullah, dia akan terpandu untuk bisa menentukan positioning yang benar antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lanjutkan satu slide lagi. Nah, ini penting ini. Satu slide lagi. Ya. Nah, ini. Ada sebuah hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyaru ibadillah, sebaik-baik hamba Allah, alladzina idza ru'u dzikrallah. Sebaik-baik hamba Allah adalah mereka yang membuat orang lain mengingat Allah saat melihat mereka. Coba bayangkan. Siapakah mereka ini? Ya orang-orang yang bertakwa. Wasyiraru ibadillah. Dan seburuk-buruk hamba Allah adalah mereka yang berjalan ke sana kemari, pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya,
pindah dari sudut bumi ke sudut bumi yang lainnya, pindah dari lingkungan geografis ke lingkungan geografis yang lainnya, tujuannya menyebar fitnah, menyebabkan perpisahan di antara orang-orang yang saling mencintai, usaha mendatangkan kesulitan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Ini kan ada dua kelompok manusia ini. Kelompok yang pertama adalah sekelompok manusia yang jika kita melihat mereka, kita diajak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lanjutkan dengan pertanyaan kritis, orang-orang yang membuat kita mengingat Allah itu tentu saja tutur katanya adalah tutur kata yang dengannya kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kan nggak mungkin orang berkata-kata kotor, berkata-kata dusta, berkata-kata buruk, menista, menghina, membuat kita ingat kepada Allah. Tidak mungkin. Itu salah satu paradoks yang tidak akan mungkin terjadi. Nah, kalau kita menemukan orang-orang ini, inilah sebaik-baik manusia. Makanya Nabi tidak menentukan secara spesifik profesinya apa. Karena justru dengan penyebutan profesi itu akan menyempitkan maknanya. Ini bisa orang dengan profesi apa saja. Ini bisa orang dengan kesibukan apa saja. Bisa orang dengan warna kulit apa saja. Bisa orang dengan warna mata apa saja. Bisa orang dengan bentuk rambut apa saja. Blonde, hitam, lurus, keriting, kriwul, tidak ada spesifikasinya. Spesifikasinya adalah sebaik-baik manusia adalah mereka yang membuat orang lain mengingat Allah saat melihat mereka. Tentu saja orang-orang ini adalah orang-orang yang keluar dari lisannya itu kata-kata sejuk. Yang keluar dari matanya hangat persaudaraan. Yang dari akalnya kita temukan jalan petunjuk kepada kebenaran dan kepada Allah sebagai Tuhan. Yang dari tangannya kita temukan bantuan-bantuan yang sangat ringan ia lakukan. Yang dari kedua kakinya kita bisa menemukan ajakan-ajakan menuju kepada kebaikan. Sekarang kalau orang tangannya berlumuran darah, maksud saya bukan yang baru saja operasi bedah, bukan. Maksud saya bukan itu. Kalau ada orang yang tangannya berlumuran darah karena membunuh, karena mengambil hak orang lain, maka tidak mungkin ketika kita melihat yang bersangkutan kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita melihat hadis ini, maka sejalan dengan firman Allah yang ada di dalam surah Ali Imran ayat 14 dan 15. Maka sekelompok orang yang disebut Nabi sebagai orang yang jika kita melihat mereka kita akan ingat kepada Allah, ya tentu saja orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah, kalau kita lihat hadis ini, maka memunculkan, melahirkan, mengadakan komunitas orang-orang yang bertakwa itu penting untuk menjaga stabilitas sosial. Saya ulangi lagi ya. Kalau kita melihat hadis ini, maka membentuk, melahirkan, mengumpulkan, menjaga agar ada komunitas orang-orang soleh itu tidak terbantahkan akan menjaga stabilitas sosial. Sebaliknya, jika tidak ada orang, tidak ada pihak yang berpikir untuk menemukan sekelompok orang
Membuat mereka berhimpun, berkumpul jadi satu, tidak ada yang berpikir seperti itu, tidak ada orang-orang soleh, maka akan timbul kerusakan di dalam kehidupan dunia, menyebar fitnah di mana-mana, perpecahan di mana-mana, kesulitan di mana-mana. Jadi hadis ini meniscayakan siapapun untuk bisa menjadi bagian dari komunitas-komunitas orang soleh. Saya ulangi lagi ya. Hadis ini meniscayakan orang-orang yang beriman untuk melahirkan sekaligus menjadi bagian sekumpulan orang-orang soleh. Dan jika orang lain melihat mereka, mereka ingat kepada Allah, ikut kepada mereka, meneladani mereka. Dan ingat, jika tidak ada orang-orang seperti ini, maka kehidupan bermasyarakat secara sosial akan rusak. Pilar-pilar hak-hak individu itu tidak akan terjaga. Maka kata Nabi, fitnah menyebar kemana-mana. Perpisahan terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, maka ini bukan masalah tentang berpikir kehidupan ukhrawi saja, tapi seajak panjenengan berpikir untuk menggagas, melahirkan, mengumpulkan, menghimpun orang-orang soleh dalam satu komunitas. Sehingga orang lain melihat komunitas ini, orang lain mendengar komunitas ini, orang lain memuliakan komunitas ini, sampai mereka terpikat, terpukau untuk ikut menjadi bagian orang-orang ini. Sekurang-kurangnya mereka mensupport orang-orang baik agar kebaikan itu ada dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, inilah yang kemudian menjadi pelajaran berharga bagi kita. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah berada, dimanapun kita berada, dalam posisi apapun kita jalani kehidupan ini, posisi sebagai pemimpin, posisi sebagai bawahan, posisi sebagai chief, posisi sebagai staff, seberapapun harta kita, sesedikit apapun harta kita, maka kita bisa menjadi sebaik-baik hamba Allah yang berupaya berpikir untuk mengumpulkan, menghimpun orang-orang soleh. Kita masuk jadi bagian dari mereka karena kebaikan kita, karena ketakwaan kita, karena keindahan akhlak orang-orang ini, maka orang lain yang melihat mereka akan otomatis ingat kepada Allah. Bayangkan, ini Nabi menjelaskan, tidak usah diajak, tidak usah didakwai secara verbal. Melihat perilaku saja, melihat tutur kata saja, melihat hangat sorot mata saja, merasakan ketulusan saja, mereka terajak secara otomatis, terbawa secara otomatis untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah sebaik-baik manusia. Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik hamba Allah itu bukan yang paling berilmu, bukan yang paling berharta, bukan yang paling beruang, bukan yang paling kuat fisiknya, bukan. Tapi hadis ini menyebutkan sebaik-baik hamba Allah adalah mereka yang membuat orang lain mengingat Allah saat melihat mereka. Ini hadis Rawi Imam Ahmad dan hadis Imam Bukhari. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagaimana disebutkan oleh Mas Dokter moderator tadi, kita akan akhiri, tetapi kita akan dialog karena waktunya sudah jam 4.30. Insya Allah seperti itu. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mas Dokter, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Samsul atas materinya yang sudah dibawakan tadi. Baiklah, kita masuk ke sesi tanya jawab diskusi. Alhamdulillah ini Ustadz sudah ada 3 pertanyaan dari kolom chat. Mungkin saya bacakan satu persatu yang dijawab ya Ustadz. Yang pertama dari Dr. Silakan. Atia. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya.
Bagaimana wujudnya mencintai Allah dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian pertanyaan keduanya identik atau tidak, biar nanti Sama mohon dibacakan sekalian. di Dr. Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasan konkret tentang mencintai Rasulullah SAW lebih dari mencintai anak dan istri dan diri sendiri. Dan belum sempurna iman seseorang bila belum menempatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW di atas yang lainnya. Bagaimana caranya, Ustadz? Terus yang ketiga dari Dr. Umi Alia, ada orang yang agamanya baik, baca Quran bagus, infak sedekah bagus, tapi melakukan hal-hal yang kurang terpuji, hubud dunia dalam mencari harta dan wanita. Bagaimana Ustadz? Ustadz. Saya akan jawab 2 sesi ya. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan ke-1 dan pertanyaan ke-2. Ini akan selalu menjadi pertanyaan orang-orang soleh. Saya ulangi, pertanyaan yang seperti ini, bagaimana cara terbaik mencintai Allah dan Rasul-Nya, sebaik-baik cara dalam menuju ke sana itu seperti apa? Ini pertanyaannya orang-orang soleh sejak zaman dahulu sampai zaman nanti. Mengapa demikian? Karena orang-orang soleh itu akan selalu terganggu jiwanya jika yang ia lakukan saat ini belum termasuk pada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, saya ulangi. Orang-orang yang soleh itu selalu merasa terganggu jiwanya. Khawatir jangan-jangan yang mereka lakukan saat ini itu belum disebut sebagai cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dalam timbangan Allah dan Rasul-Nya. Dan konsekuensinya besar. Jika memang benar bahwa mereka tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya dalam kerangka perintah Allah dan Rasul-Nya, memang bahaya. Itu tidak akan sampai kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang kita akan jawab berdasarkan referensi dari ayat ataupun referensi dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis yang hadis ini dialog antara Nabi dengan Umar. Nabi bersabda, tidak akan disebut beriman seseorang sampai ia mencintai nabinya melebihi ia mencintai dirinya dan keluarganya. Umar mengatakan, aku mencintai diriku lebih daripada mencintai engkau. Kata Nabi, tidak bisa ya Umar. Tidak bisa, engkau harus mencintai nabimu lebih mencintai dirimu dan juga keluarga. Ini referensi, ini hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada hadis yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Kalian tidak akan disebut beriman sampai hawa nafsu kalian itu tunduk dan patuh terhadap risalah yang aku bawa. Itu hadis Nabi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Nah, cinta kepada diri sendiri itu kan basicnya nafsu. Cinta kepada keluarga basicnya juga nafsu. Ada basic cinta. Tapi tentang cinta pun Allah mengajarkan di dalam surah Ali Imran. Siapa yang cinta kepada Allah dengan cara mencintai, melaksanakan perintah Rasulullah, itulah cinta yang sebenarnya. Jadi dalam hal ini Al-Quran dan hadis mengajarkan kepada kita tentang cinta dan mengajarkan kita tentang nafsu. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada manusia, jika engkau mencintai Allah, maka katakan kepada manusia fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi.
Jadi untuk mencintai Allah itu tidak kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu firman Allah di dalam surah Al-Imran. Ayatnya ayat belasan. Katakan Muhammad kepada manusia, jika engkau benar-benar mencintai Allah, katakan pada mereka fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi. Jadi untuk bisa menyempurnakan cinta kita kepada Allah, kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sebagaimana perintah Allah di dalam ayat tersebut. Nah, hadis yang berbunyi tidak disebut beriman di antara kalian sampai kalian tunduk, sampai hawa nafsu kalian tunduk kepada risalah yang aku bawa. Ini hawa nafsu. Tidak boleh mengalahkan kuatnya cinta kita kepada risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara kita mencintai Rasulnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mengacu kepada ayat tadi, ya jawabannya sangat kualitatif, sangat umum. Kita mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjalani apa yang diperintahkan, kita ikuti apa yang disabdakan, dan tentu saja kita tegakkan, kita jaga apa-apa yang dipesankan kepada kita semuanya. Itu salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada satu pertanyaan bahwa di sana ada orang berilmu, beriman, bacaan Qur'annya bagus tadi disebut, tetapi masih memburu harta, masih mencari kenikmatan kehidupan dunia. Fakta seperti ini sangat logis ada. Itu disebabkan karena yang bersangkutan masih mungkin mengalami mispositioning antara agama yang dia miliki, keimanan yang dia miliki, dengan harta yang diburunya. Jadi pertanyaannya menggunakan kata-kata masih memburu harta yang saya ingat. Jadi kalau orang berburu, itu kan lebih dari sekedar mencari. Orang yang berburu itu lebih dari sekedar menemukan. Ada pemahaman di dalam akal kita, orang yang berburu itu mengerahkan segenap kemampuannya, memberikan segenap waktu dan kesempatannya untuk mencari sesuatu itu. Nah, harusnya ada kesinambungan pemahaman antara keimanannya dengan cara memposisikan dunianya. Makanya bukan tidak mungkin orang yang dengan ilmunya itu tinggi, dia terbawa hanya dengan keilmuannya, sangat mungkin. Makanya Imam Syafi'i itu menjelaskan di dalam atharnya. Dia mengatakan, syakautu ila waqi'in su'ahibzi wa arsyadani an tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna iman nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Beliau mengatakan bahwa ilmu yang dicari oleh semua manusia itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan pengetahuan. Di mana tingkatan ini adalah tingkatan yang paling rendah. Jadi tingkatan pengetahuan itu adalah tingkatan yang membuat orang bergerak dari tidak tahu menjadi lebih tahu. Tidak paham menjadi lebih paham. Tidak sadar menjadi lebih sadar. Itu muatan ilmu yang paling rendah. Di sini banyak di antara manusia yang berkutat. Jadi ilmu itu muatan pertamanya adalah muatan pengetahuan. Membuat seseorang bergeser, bergerak dari tidak tahu menjadi lebih tahu, tidak mengerti menjadi lebih mengerti. Di atas tingkatan ini, di atasnya tingkatan lebih baik, itu adalah ilmu yang muatannya itu adalah kehidupan. Jadi orang lebih bisa menghargai kehidupan. Baik kehidupannya manusia, kehidupannya hewan, kehidupannya binatang, kehidupannya tumbuh-tumbuh. Maka kita dapati dalam fakta kehidupan para
profesor-profesor biologi, biota laut itu menghabiskan waktunya bertahun-tahun, 20 tahun, 30 tahun hidupnya di laut meneliti makhluk Allah, meneliti kehidupan. Bahkan ada yang bertahun-tahun hidup di laboratorium berkutat pada satu yang belum ditemukan. Yang ahli geologi pergi ke ujung dunia ya hanya untuk mengamati tentang kehidupan alam. Jadi itu yang paling, bukan yang paling, itu satu tingkat di atas yang tadi. Yang paling tinggi, kata Imam Syafi'i, adalah ilmu yang dengannya ia bisa menemukan siapa Tuhannya. Jadi muatan pengetahuan, muatan kehidupan, muatan ketuhanan. Nah ini yang mencakup semua tingkatan. Makanya Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, yu'til hikmata mayasya. Allah berikan hikmah kepada siapapun yang ia kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, barang siapa ia kehendaki hikmah, ia berikan hikmah, ia anugerahkan hikmah, faqad utiya khairan katsira. Dia, Allah akan berikan kebaikan berlipat-lipat, berlimpah-limpah kepada yang bersangkutan. Hikmah. Jadi hikmah itu lebih tinggi tingkatannya daripada ilmu. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, bisa jadi ilmunya hanya bersifat pengetahuan. Belum membuatnya menjadi menghargai kehidupan, apalagi bisa menemukan apa yang disebut dengan muatan-muatan ketuhanan. Maka, kalau orang sudah mengenal siapa penciptanya, maka lainnya akan jadi tidak berharga. Saya ulangi, kalau seseorang dengan ilmunya sudah menemukan siapa Tuhannya, siapa penciptanya, maka selain Tuhannya akan menjadi tidak ada artinya sama sekali. Nah, maka ketika ada orang yang masih menganggap harta dunia masih berarti, berarti dia belum sampai kepada esensi ilmu yang muatannya ketuhanan. Kalau ada manusia yang masih menganggap hidup di dunia ini adalah kehidupan yang sangat berharga, dia belum sampai pada kehidupan, keilmuan yang muatannya adalah ketuhanan. Maka kata Imam Syafi'i, ilmu itu tingkatannya seperti itu. Yang pertama, sekedar tingkatan pengetahuan, banyak manusia berkutat, habis waktunya di sini. Di atasnya lebih sedikit, dia menghargai kehidupan, binatang, manusia, alam, tumbuh-tumbuhan, semesta. Yang paling atas adalah mereka-mereka yang dengan ilmunya dia menemukan siapa Tuhannya. Makanya hadis Nabi mengatakan, man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang benar-benar tahu jujur siapa dirinya, dengan apa ia diciptakan, bagaimana kelemahan fisiknya, maka kata Nabi, ia akan menemukan siapa penciptanya. Bahkan di dalam surat Yasin Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan dalam diri kalian sendiri itu ada tanda-tanda penciptaan yang dengannya kamu bisa menemukan siapa Tuhan. Nah, maka pertanyaan yang ketiga tadi, mengapa ada orang seperti itu, berilmu, dia berharta, tapi masih mengalami mispositioning di dalam menentukan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Makanya kita harus kembali kepada hadis yang tadi. Di sana, di masjid itu orang-orang baik. Mereka orang-orang hidupnya dekat dengan Nabi. Mereka mendengar langsung teguran-teguran, petuah-petuah Nabi. Tetapi mereka mengalami disorientasi. Mereka keliru menempatkan kehidupan. Seharusnya mereka tidak keluar dari masjid, seharusnya mereka berada di dalam masjid. Tapi itulah kehidupan. Maka wajib hukumnya kita itu meningkatkan ketakwaan kita. Kita rangkul, kita himpun, kita kumpulkan orang-orang baik bersama dengan kita. Sampai orang itu kalau melihat mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi di dalam hadisnya. Ya, insya Allah seperti itu jawabannya. Makanya jawaban dari pertanyaan yang pertama, yang kedua, yang sifatnya sangat kualitatif. Jadi orang-orang yang keimanannya jujur,
orang-orang keimanannya dalam, itu malah justru sangat khawatir jika yang dia lakukan hingga saat ini belum sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itulah kebaikan. Nah, kalau orang tidak berilmu mengatakan, sudahlah, nggak usah repot-repot, susah-susah amat berpikir, cari yang mudah. Maka saya katakan justru ini pertanyaan yang menjadi pertanyaan orang soleh di sepanjang zaman. Zaman dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Insya Allah seperti itu, Mas Dokter. Terima kasih Ustadz. Baik, kita lanjutkan. Mungkin dari para peserta kajian tarbiyah sore hari ini, ada yang mau bertanya langsung pada Ustadz Samsul mengenai materi tadi. Kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz. Silakan. Ustaz, salah satu cara agar kita tidak cinta terhadap dunia itu kan katanya untuk selalu mengingat kematian Ustaz. Nah, lantas bagaimana Ustaz kebalikannya Ustaz? Lantas bagaimana jika dengan selalu mengingat kematian bahwa besok saya akan mati, malah membuat seseorang itu malas untuk bekerja Ustaz, karena beranggapan toh besok saya akan mati juga, jadi buat apa saya bekerja dengan baik hari ini. Nah, itu bagaimana Ustaz cara kita mengatasinya? Jazakallah. Ini pertanyaan bagus juga ini. Nah, ada kesalahan mendefinisikan kematian. Kematian itu dalam pemahaman manusia secara umum adalah akhir dari sebuah kehidupan. Saya ulangi, pemahaman umum, logika umum adalah kematian itu adalah akhir dari kehidupan. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita, Allah itu mengajarkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah bahwa kematian itu adalah awal dari sebuah kehidupan. Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, di surah Al-Baqarah disebutkan, di bumi ini kami hidupkan kalian, kemudian kami matikan kalian, kami hidupkan lagi kalian, fiha numitukum yuhyikum tarotat ukhra. Maka ini ada kesalahan mempersepsikan makna kematian. Nah, kalau definisi kita miliki bahwa kematian adalah akhir dari sebuah kehidupan, maka akan sangat potensial timbul pertanyaan seperti itu. Tetapi jika mendefinisikan kematian sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita bahwa kematian itu adalah awal dari sebuah kehidupan yang abadi, mungkin persikapan kita berbeda. Makanya di dalam hadis Nabi itu disebutkan bahwa permisalan kehidupan orang-orang dan manusia di dunia ini itu seperti seseorang melakukan perjalanan panjang, kemudian dia berhenti karena capek, karena panas. Bersandar di bawah pohon, dia minum. Habis hilang rasa hausnya, sirna dahaganya, dia kembali melakukan perjalanan. Nah, hidup di dunia itu diumpamakan oleh Nabi seperti duduk sebentar, mencari keteduhan dari panas, minum, dan kemudian melanjutkan kehidupan yang akan kekal dan abadi selamanya. Oke, jadi akan saya jawab. Yang pertama, itu disebabkan karena kita punya definisi berbeda dengan definisi kematian bagi orang-orang pada umumnya. Jadi kalau orang Barat, orang tidak beriman, itu mendefinisikan kematian ya sudah, mati selesai. Mati selesai. Tetapi orang beriman akan mengatakan bahwa kehidupan sesudah mati itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Makanya Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilus shalihat fi jannatin na'im. Mereka akan hidup kekal di surga yang sangat abadi dulu.
surat Yunus. Nah, sehingga kalau kita mengimani bahwa hidup di akhirat adalah awal dari sebuah kehidupan, maka yang bersangkutan akan mengindahkan perilaku, akan memuliakan manusia. Karena mengindahkan perilaku yang dia bisa dinilai orang lain, mengindahkan akhlak, itu tidak saja membuat kualitas hidupnya meningkat, tetapi dia melakukannya karena perintah Allah dan Rasulnya, dan dia berpahala karenanya. Dia akan mengindahkan perilaku, akan mengindahkan tutur kata, akan memilih teman, akan mengkalkulasi di dalam memikirkan sesuatu. Dia akan selektif dalam menentukan apa yang dimakan, yang diminum, yang dilihat, yang dituju. Sehingga ini akan memberikan semacam tabungan amal soleh bagi yang bersangkutan. Akan memberikan amal soleh bagi yang bersangkutan. Saya akan gunakan contoh yang berbeda, ya. Coba. Seandainya seminggu ke depan kantor-kantor bapak-bapak dan ibu-ibu dilakukan akreditasi, coba apa yang Anda lakukan? Anda akan melakukan segala sesuatunya untuk mengindahkan penilaian, akan meninggikan kualitas dan level. Kenapa? Karena panjenengan yakin minggu depan akan ada akreditasi. Sehingga karena itu ada alasan bagi seseorang untuk bekerja keras, menjaga kualitas, meninggikan skor, mengindahkan persepsi juri, dan mengindahkan penilaian. Maka sebaliknya, logika sebaliknya akan saya tanyakan kepada panjenengan, bagaimana kalau umpamanya besok itu kita hidup dengan kehidupan yang abadi, yang maha kekal, dan hidup kita ditentukan oleh kerja keras kita, amal soleh kita. Tentu saja orang akan berpikir berbeda. Jadi karena cara pandang dan mendefinisikan kematian berbeda, maka pensikapannya dan logikanya juga berbeda. Maka kalau saya menggunakan logika memahami kematian sama dengan memahami akreditasi, tentu orang akan bersikap beda. Nah, pemahaman-pemahaman seperti itu salah satunya disebabkan karena kita keliru memahami apa itu kematian. Kematian ya sudah. Jadi kalau kematian dianggap sebagai akhir dari kehidupan, ya untuk apa kita kemudian bekerja keras? Untuk apa membantu manusia? Toh yang kita bantu juga akan nggak akan membantu kita. Jadi itu disebabkan karena kelirunya mendefinisikan kematian. Makanya mari kita memilih mendefinisikan kematian sebagaimana Nabi mengajarkan definisi kematian kepada kita. Bahwa hidup ini adalah kehidupan sementara yang abadi nanti kelak di akhirat. Maka jangan salah pilih. Jangan memprioritaskan yang sementara dan melupakan yang kekal dan yang abadi. Jangan membangun istana di tempat yang akan hancur. Kita rugi waktu, rugi dana, rugi potensi. Bangunlah istana di tempat yang tidak akan pernah hancur selamanya, di tempat yang tidak akan ada yang merusak selamanya. Kan seperti itu. Dokter dia, insya Allah itu jawabannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih Ustadz. Afan, jazakallahu. Jazakallah khairin Ustadz Samsul Ma'arif atas jawabannya. Baik Ustadz, mungkin karena keterbatasan waktu kita sampai pada penghujung kajian sore hari ini. Saya simpulkan sedikit mengenai materi kita pada sore hari ini, di mana kita hari ini membahas mengenai topik sirah yang berasal dari hadis dan beberapa ayat Quran. Seperti tadi ada surah Jumu'ah ayat 11 dan surat Al-Imran ayat 14-15. Pada intinya hikmah yang bisa kita ambil atau ibuh yang bisa kita ambil pada sore hari ini, di mana yang pertama, gemerlap dunia dan isinya akan selalu menjadi faktor pengalih perhatian
yang terkuat bagi siapapun, di mana hal tersebut merupakan fitrah manusia. Dan yang kedua mengenai kata kunci kita mungkin pada sore hari ini, di mana banyak masih dari manusia yang keliru memposisikan dunianya, di mana manusia masih banyak yang memandang dunia dan tidak bisa menuju balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu balasan surga akhirat kelak, di mana hanya orang-orang yang bertakwalah yang bisa memilih atau memposisikan kedudukan yang tepat nantinya. Mungkin demikian simpulan pada kajian sore hari ini. Semoga kita senantiasa istiqomah dan Amin. ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini. Terima kasih Ustadz Samsul Ma'arif atas silaturahminya dan sore hari ini. Sampai bertemu kembali Ustadz Samsul pada kajian-kajian selanjutnya. Dan semoga untuk semua para peserta yang mendengarkan pada hari ini sejak awal sampai akhir, semuanya terhitung sebagai pahala Amin. kajian kita sore hari ini. Amin. Baik, kita tutup bersama-sama kajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Sama Ustaz. Dokter Yan, matur nuwun. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz, Masya Allah, Dokter Imam Susiana ini lama tak jumpa ini, kangen. Ya, alhamdulillah Ustaz. Mana sekarang dokter? Alhamdulillah saya di Malang Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi Ustadz Imam Susenor, Ustadz. Alhamdulillah Ustadz Imam Suseno. Alhamdulillah. Ustadz Imam Suseno, masjid saya butuh seorang pembicara, nanti suatu saat minta tolong nomornya ya, bisa gantian misi. Siap Ustaz, siap Ustaz. Alhamdulillah. Matur nuwun Bapak-bapak dan Ibu para dokter, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsira, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.